Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hasbi bersama narasumber beliau Ustaz Mastur, pengasuh pondok pesantren Baitul Ilmi. Saya di sini penasaran dan ingin bertanya-tanya tentang kitab yang biasanya antum sebut di kelas, yang mana nama kitabnya itu Mukhtasar atau ringkasan dari Sulamat Taufik. Saja, siapa pengarang dari kitab Mukhtasar ini? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau kitab Mukhtasar ini sebagaimana tadi yang disebutkan tadi itu adalah ringkasan dari kitab Sulamat Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi Sulamat Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq itu yang ngarangnya pakai buyut ya, dari alim alawi, yaitu Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Beliau ini, kalau kata guru saya, itu wali min awliyaillah ya. Kitabnya itu masyhur bukan hanya di Hadramaut tapi di seluruh dunia, masuk di Indonesia. Pesantren-pesantren di Indonesia itu semuanya kayaknya kenal sama kitab Sulamat Taufik ya, masuk di Timur Tengah. Yang meringkas ini guru saya ya, itu Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syekh Abdullah Al-Haruri Al-Habashi. Beliau meringkas kitab ini karena kitab ini memang berisi ilmu-ilmu agama yang pokok, lengkap lah, ada ini ya, ada akidah, fikih, akhlak ya, atau tasawuf mungkin ya. Akhlak itu masuk di tasawuf juga. Jadi makanya karena kitab ini lengkap, berisi 3 ilmu agama yang pokok ini di mana ilmu agama yang pokok ini adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, yang sudah aqil balik, sesuai dengan sabda Nabi itu, walabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu apa? Ilmu agama yang pokok itu fardhah. Fardhah artinya apa? Fardhu ain ala kulli muslim, atau setiap muslim yang mukallaf laki-laki maupun perempuan. Karena itu maka Syekh Abdullah ini sangat perhatian sekali dengan hal ini, sehingga kita ini cocok untuk diringkas. Karena beliau ingin memang meringkas sebuah kitab yang memang berisi. Cuma kitab ini bukan hanya sekedar diringkas, tapi disempurnakan. Ya. Karena ini yang diringkas Syekh Abdullah, maka namanya kemudian disebutkan kepada nama beliau, yaitu Mukhtasar Abdullah Al-Haruri Al-Kafil bi'ilmi din. Mukhtasar ringkasan Abdullah Al-Haruri Al-Kafil yang memuat ilmu din daruri ya, yang memuat bi'ilmi din, ilmu agama yang pokok ya. Jadi Syekh itu berharap bahwa jika seseorang itu sudah belajar kitab ini, berarti dia sudah selesai menjalankan perintah Nabi ya, yang wajib tadi itu thalabul ilmi tadi, yang pokok tadi itu, sehingga dia terbebas dari maksiat ya. Maksiat apa? Maksiat karena meninggalkan mencari ilmu, karena mencari ilmu kan lebih wajib fardhu ain ya. Kitab ini beliau ringkas, tapi kemudian diramu, tidak sekedar pokoknya meringkas, tapi diramu itu kan disempurnakan lagi. Ada beberapa beberapa
ibarat dalam kitab Sulamut Taufik itu yang kalau kita memahaminya kurang ini ya, dari sisi bahasa itu kurang tepat, kurang pas lah, nggak enak kalau membacanya dan memahaminya itu masih nggak enak. Makanya kemudian oleh Syekh Allah kalimat-kalimat yang model kayak gini ya diganti dengan kalimat yang lain, dengan ibarat yang lain tanpa merubah maknanya. Itu diantaranya. Kemudian dalam kitab Sulamut Taufik itu juga, ini kan kitab Sulamut Taufik mendatangnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kan ada akwal ya, banyak akwal dalam mazhab Syafi'i. Ada beberapa akwal yang dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Sulamut Taufik itu dipandang oleh Syafi'i sebagai pendapat yang baik dalam mazhab. Maka kemudian oleh Syafi'i diganti dengan pendapat yang rojih, yang dirojihkan oleh para ulama ahli tarjih ya. Di antaranya misalnya adalah Imam Al-Buqini, Sawajuddin Al-Buqini, Imam Sawajuddin Al-Buqini itu di antaranya. Jadi makanya kitab ini penting untuk diajarkan, karena maka di Baitul Ilmi itu kita ajarkan kitab ini agar apa? Agar santri itu sudah terbebas dari ilmu agama pokok ini. Karena latar belakang santri kan macam-macam, ada yang sudah belajar ilmu agama pokok, ada yang belum, terutama yang nggak pernah mondok itu kan. Ada juga yang sudah mondok tapi juga nggak paham tentang ilmu agama yang pokok ini. Karena maka ilmu ini tetap penting untuk diajarkan biar lebih paham ya, lebih bisa dipahami sehingga bebas dari perintah Kanjeng Nabi itu untuk belajar. Kalau sudah belajar berarti kan sudah selesai, bebas dari kewajiban untuk mencari ilmu. Berarti antum sempat belajar langsung kepada pengarang kitab Mukhtasar? Saya pernah ketemu langsung dengan Syekh Allah, ketemu langsung dengan Syekh Allah pengarang kitab Mukhtasar. Tapi karena beliau di waktu itu, saya kan 98 ke Beirut, beliau tinggalnya di Beirut, aslinya Haror, Ethiopia, Habasyah. Beliau ini keturunan Arab, yaitu dari kabilah Quraisy ya. Dari nasabnya nyambung kepada Ibnu Abdillah. Makanya beliau itu nasabnya juga disebut dengan Al-Abdari, yaitu disebut kepada Ibnu Abdillah. Al-Abdari itu adalah ya salah satu kabilah Quraisy, disebut kepada Ibnu Abdillah. Jadi beliau asli Harar, Habasyah, kemudian hijrah lah ya, singkat cerita itu hijrah ke Beirut ya, ke Lebanon. Ya, perjalanan beliau sebenarnya ya dari Makkah, Madinah, kemudian ke Syam, ke Damaskus. Terakhir beliau menetap di Lebanon. Ini saya ketemu beliau tahun 98 ketika saya dapat kesempatan beasiswa ya, beasiswa dari guru saya. Guru saya itu muridnya Syekh Abdullah. Saya ketemu di Jakarta, beliau Syekh Salim Alwan. Dia mengusahakan untuk mencarikan donatur, untuk bisa belajar ke Beirut. Di Beirut saya belajar ya ilmu agama pokok ini ya, dan ilmu keislaman yang lain. Jadi beliau pada waktu itu ketika saya ketemu itu beliau sudah umurnya hampir 100 ya. Sudah hampir 100, 98 sudah hampir 100. Beliau wafat itu tahun 2008. Saya 98 ketemu. Karena beliau sudah sepuh, maka beliau tidak langsung mengajar kitab ini. Jadi kepada siapa saya belajar? Kepada murid-murid.
Ada salah satu muridnya yang dipasrai untuk mengajari kami dari Indonesia, namanya Syekh Jamal Soker. Itu murid langsung Syekh Abdullah, ini Syekh Jamal Soker. Beliau juga termasuk Sayyid ya. Soker itu termasuk dzurriyyahnya Rasulullah. Syekh Salim Alwan itu juga termasuk dzurriyyahnya Rasulullah. Dia bukan Pahlawi kalau nggak tahu lah itu. Terus Syarif juga ya, termasuk dzurriyyahnya Rasulullah. Dari kan banyak ya jalur, ini ada Husaini, ada Hasani, benar gitu ya. Nggak salah kalau Syekh Jamal Soker itu apa Hasani, Hasani itu Husaini. Banyak benar Syekh Abdullah itu yang termasuk Ashraf. Ashraf itu artinya keturunan Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah. Termasuk Syekh Jamal Soker ini. Beliau saya ngaji langsung pada beliau dari awal sampai akhir. Tapi kadang ketika beliau ini berhalangan digantikan oleh murid Syekh yang lain namanya Syekh Muhammad Sulaiman. Jadi gantian Syekh Muhammad Sulaiman dengan Syekh Jamal Soker. Karena namanya orang kan mesti kadang punya udzur ya kan. Jadi guru saya waktu itu yang dipasrai untuk mengajar kami adalah insyaallah Syekh Jamal Soker dan Syekh Muhammad Sulaiman yang khusus mengajari kita mukhtasar. Ya, jadi apa ya? Jadi saya belajar dari muridnya langsung. Muridnya langsung. Lalu ketemu sama Syekh Abdullah itu. Beliau sudah sepuh, beliau hanya mengajar pelajaran umum ya. Mengajar pelajaran umum, sementara kalau kitab itu beliau ngajar kepada murid-murid beliau yang senior. Itu khusus pada murid-murid senior. Kalau ngajar kitab-kitab kecil itu kan agak sayang, beliau sudah sepuh, buang-buang waktu. Karena murid-murid sudah diajarin semua. Hanya beliau hanya ngajarin kitab-kitab yang besar di Tonggolan, khusus pada murid-murid beliau yang senior. Ya. Mungkin bisa diulang alasan kenapa antum menyuruh para santri untuk menghafal kitab untuk kitab ini saya hanya menganjurkan untuk menghafal. Saya menganjurkan untuk menghafal. Enggak, saya haruskan untuk menghafal itu. Karena kemampuan santri beda-beda, apalagi mahasiswa. Nanti kalau saya haruskan nanti bubar. Ya, ini yang mau saja. Ya. Yang jelas kitab ini lahu fawaid, banyak manfaatnya. Ya. Kalau kata Syekh itu akhadal mukhtasar sura min ahli tamyiz. Yang siapa yang belajar mukhtasar maka dia sudah ahli tamyiz, bisa membedakan mana hak dan batil. Kecil ini kitab tapi mempunyai manfaat yang luar biasa. Terutama yang menghafal, karena yang namanya menghafal itu pasti punya nilai plus. Karena kitab ini sebenarnya kalau untuk murid-murid Syekh Abdullah itu ya harus hafal sebenarnya. Jadi kami juga suruh menghafal, ya suruh menghafal kitab ini. Ya jelas, saya hafal juga. Karena suruh menghafal semua kitab yang kita pelajari dulu suruh menghafal, termasuk kitab Mukhtasar. Rata-rata suruh menghafal. Tapi karena waktu itu kita terbatas sehingga hanya kitab tertentu aja yang suruh menghafal. Ya. Jelas kalau kata Syekh itu kan man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafal matan Mukhtasar, matan Jurmiyah, matan Taqrib dan sebagainya. So maka apa? Hazal funun, maka dia telah mendapatkan berbagai disiplin keilmuan. Karena kalau sudah hafal kan tinggal nyaut ya, tinggal ngambil ini, tinggal ngambil syahidnya. Tapi kalau udah hafal gitu kan, ya namanya udah hafal. Ya. Nah, ilmu kan memang harusnya dihafal. Ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ya di hati, bukan di tulisan. Makanya saya menganjurkan saja kepada santri itu ya manfaatnya mereka ambil sendiri. Tapi saya tidak mengharuskan karena memang ya, ini berkaitan dengan kesadaran mereka masing-masing. Tapi jika dia memang betul
betul punya kemauan yang keras, maka dia akan menghafal ini dan manfaatnya diambil sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab semua dengan baik. Cukup sekian wawancara malam ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hasbi dan saya bersama Saudara Ahzab, narasumber kedua dari wawancara saya. Baik Saudara Ahzab, saya ingin bertanya tentang kitab Mukhtasar yang mana semalam sudah saya wawancarai kepada Ustaz Mastur. Kepada siapa saja Saudara Ahzab mempelajari kitab tersebut? Oke, itu apa? Saya mempelajari kitab tersebut dari Ustadz Mastur, dan terkadang juga saya mempelajarinya itu dari Gus atau menantinya Ustadz Mastur, juga dari Ustadz Ridho. Sedangkan Ustadz Mastur sendiri itu belajar kitabnya atau mempelajari kitab tersebut itu dari Syekh Sulaiman dan Syekh Salim Alwan, juga Syekh Jamal Sagir atau Syekh Jamal Sokar. Mungkin itu. Kalau boleh tahu di mana Ustaz Mastur mempelajari kitab ini? Kalau saya dengar dari ceritanya, Ustadz Mastur itu mempelajarinya di Lebanon, Beirut, tempat dia menimba ilmu. Di Beirut ya? Iya. Terus apa alasannya Anda tertarik untuk menghafalkan kitab Mukhtasar tersebut? Nah, ini sebenarnya saya itu tidak tertarik untuk menghafalkannya. Kemudian beberapa bulan kemudian ada itu apa, istrinya Ustadz Mastur menawarkan saya untuk hafalan kitab tersebut. Dan tak lama kemudian itu apa, Ustadz Mastur, istrinya dan guru saya yang di pondok atau Ustadz Ridho itu menyebutkan beberapa faedah dari menghafalkan tersebut. Maka dari itu saya mempunyai ketertarikan untuk menghafalkannya. Dan sampai sekarang masih dihafal ya kitab itu? Ya, masih. Masih. Ya, masih. Baik, cukup sekian wawancara saya dengan Saudara Ahzab. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.